Anda sudah menabung selama bertahun-tahun, menjual harta, bahkan berutang demi satu impian, menjadi tamu Allah di tanah suci. Tiket pesawat sudah di tangan, koper sudah dikemas, keluarga sudah melepas Anda dengan air mata haru. Tapi kini, hanya beberapa hari menjelang puncak haji, tapi visa Anda belum juga terbit. Inilah yang sedang dialami oleh ribuan calon jemaah haji Indonesia yang berangkat melalui jalur visa Furoda tahun 2025. Jalur yang sebelumnya dianggap sebagai jalur cepat, haji tanpa antrean, kini berubah menjadi momok menegangkan. Di saat jemaah reguler sudah bersiap ke Arafah, sebagian besar jemaah Furoda masih terombang-ambing, bahkan belum tahu apakah mereka akan bisa berhaji atau tidak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa visa Furoda belum juga keluar? Dan bagaimana nasib para jemaah yang sudah terlanjur berangkat atau bersiap berangkat? Sebelum kita ulas lebih dalam, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar haji, umrah, dan kabar penting lainnya. Kami akan terus menyajikan informasi akurat dan aktual, langsung dari sumber terpercaya. Dan kalau kamu punya pandangan atau pengalaman pribadi terkait visa Furoda, jangan ragu tulis di kolom komentar. Kami ingin dengar dari kamu. Apa itu visa Furoda? Visa Furoda atau lebih dikenal dengan istilah visa mujamalah adalah visa undangan langsung dari pemerintah Arab Saudi kepada perorangan atau lembaga. Berbeda dari kuota haji reguler yang diberikan kepada pemerintah setiap negara, visa Furoda tidak masuk dalam pembagian kuota tersebut. Inilah mengapa visa Furoda kerap disebut sebagai jalur cepat untuk berhaji, karena tidak perlu antre bertahun-tahun seperti jemaah reguler. Namun, statusnya yang di luar kuota resmi membuat visa ini sangat tergantung pada sistem dan kebijakan pemerintah Saudi yang terus berubah. Setelah sempat meredup karena pembatasan pandemi dan ketidakpastian pada tahun-tahun sebelumnya, peminat visa Furoda kembali meningkat pada tahun 2025. Diperkirakan lebih dari 10.000 WNI mendaftar jalur ini melalui berbagai penyelenggara travel, dengan biaya berkisar 250 juta rupiah hingga 350 juta rupiah per orang. Namun, tingginya antusiasme ini justru berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Pasalnya, menjelang akhir Mei 2025, sebagian besar dari mereka belum menerima visa. Proses input data ke sistem e-Hajj Saudi pun banyak yang terkendala, bahkan ditolak secara otomatis karena travel tidak memenuhi persyaratan. Masalah utama dimulai sejak Arab Saudi mengimplementasikan sistem visa haji yang lebih ketat tahun ini. Semua visa harus melalui proses digitalisasi penuh melalui e-Hajj, sistem elektronik resmi Otoritas Haji Saudi. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Saudi kini menutup celah bagi visa, siluman, atau jalur tak resmi. Visa hanya diberikan kepada travel atau penyelenggara yang terakreditasi resmi oleh Saudi Ministry of Hajj, terdaftar di sistem e-Hajj, mampu menyediakan paket layanan lengkap, akomodasi, transportasi, maktab, dan tenda Arafah. Banyak travel Indonesia, terutama yang tidak punya mitra resmi di Saudi, tidak bisa memenuhi syarat ini. Akibatnya, ribuan aplikasi visa Furoda ditolak atau mengambang, padahal calon jemaah sudah membayar lunas. Saat video ini dibuat, ribuan jemaah visa Furoda menghadapi 3 kemungkinan pahit. Belum terbit visa dan belum bisa berangkat, meski sudah bayar penuh. Sudah tiba di Arab Saudi dengan visa ziarah atau turis, namun tidak bisa masuk ke Makkah karena bukan visa haji. Ditolak masuk Makkah di tengah jalan, karena pemeriksaan dokumen haji sangat ketat di semua pintu masuk kota suci. Banyak dari mereka kini tinggal di hotel di Jeddah atau Madinah, menunggu kepastian yang belum kunjung datang. Sementara itu, waktu terus berjalan. Hari wukuf di Arafah semakin dekat. Otoritas Arab Saudi tahun ini mengerahkan lebih banyak pasukan untuk mengamankan kota suci.
Semua akses masuk ke Makkah dipagari dan dijaga oleh petugas keamanan yang memeriksa satu persatu kendaraan dan penumpangnya. Mereka yang tidak memiliki tasreh, izin masuk Makkah, dari sistem resmi akan ditahan dan dipulangkan. Pada tahun 2024 saja, hampir 150.000 jemaah ilegal dideportasi. Dan tahun 2025 diperkirakan bisa lebih tinggi karena sistem makin canggih dan terintegrasi. Bagi jemaah furoda, meski menganggap diri mereka resmi, jika visanya belum terbit di sistem e-Hajj, maka secara hukum mereka tetap dianggap tidak sah. Kementerian Agama, Kemenag, RI secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak mengelola atau mengawasi jalur furoda, karena bukan bagian dari kuota resmi pemerintah. Namun demikian, Kemenag tetap mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih travel. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Profesor Hilman Latif, menyebut bahwa masyarakat jangan tergiur jalur cepat yang justru penuh risiko. Kemenag juga mengaku telah menyampaikan keprihatinan kepada Konsulat Jenderal RI di Jeddah agar jemaah Indonesia tidak diperlakukan kasar jika terjadi deportasi massal. Situasi tahun ini bisa menjadi titik balik. Jika ribuan jemaah furoda gagal berhaji dan tidak mendapat ganti rugi, maka kepercayaan publik terhadap visa ini bisa runtuh. Bahkan, sebagian asosiasi penyelenggara haji sudah menyarankan agar pemerintah melarang penyebaran promosi furoda yang menyesatkan. Karena tidak sedikit travel yang menjualnya dengan label Haji VIP, padahal faktanya tidak semudah itu. Ada seorang jemaah dari Surabaya, sebut saja Pak Rahman, yang menjual rumah untuk memberangkatkan istri dan dirinya naik haji lewat furoda. Kini mereka berada di Madinah, tapi setiap hari hanya bisa menangis di kamar hotel, menunggu kejelasan dari pihak travel yang terus menjanjikan visa akan segera keluar. Kalau gagal, kami tidak punya rumah untuk pulang, ujar Pak Rahman. Cerita seperti ini bukan satu dua. Ratusan bahkan ribuan jemaah lainnya berada dalam kondisi mental yang rapuh dan cemas. Padahal, ibadah haji seharusnya menjadi momen spiritual yang menenangkan jiwa. Visa Furoda 2025 menghadirkan pelajaran penting bagi kita semua. Jalur cepat bukan berarti jalur aman. Meski terdengar menggiurkan, haji lewat jalur non-kuota memiliki risiko besar, terutama jika dilakukan tanpa pemahaman yang matang dan tanpa travel yang profesional. Kini, ribuan jemaah masih menunggu mukjizat. Tapi waktu terus berjalan. Dan jika hingga H2 wukuf visa tak kunjung keluar, maka ribuan jemaah dipastikan gagal haji. Mari kita doakan yang terbaik untuk mereka. Dan semoga ke depan, sistem haji kita makin transparan dan menjunjung tinggi perlindungan jemaah. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman atau keluarga yang sedang berencana naik haji. Semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang bijak bagi banyak orang. Dan tulis komentarmu. Apakah menurut kamu visa furoda harus dihentikan atau diperbaiki sistemnya? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah mudahkan urusan semua jemaah dan membuka jalan bagi kita semua untuk menjadi tamunya di Tanah Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.